Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembelajaran kaitannya materi titik dan garis, titik, koma, garis, dan sudut. Ya. Apa itu namanya titik? Tik. Nah, ini namanya titik. Nokta. Ditunjukkan nokta. Untuk menyatakan suatu titik bisa menyatakan misalnya titik A, tik B, tik C. Ini titik A, titik B, titik C. Dipakai kode. Nah, ini matematika pakai kode. Orang mau tulis titik A. Wah, aku tak titik kira-kira kan titik A, titik B. Maka kalau ada seperti ini, ada nokta. Ini tik, ini berarti titik A, titik B, titik C. Ini titik ya, ditunjukkan sebuah nokta dan dikasih kode. Ini namanya kode. Kemudian sekarang garis. Sekarang kalau garis adalah kumpulan titik-titik yang terletak pada garis lurus. Contoh ini namanya, misalnya saya kasih tanda P. Ini namanya garis P. Garis P. Panji. Ya, ini namanya garis P. Atau bisa dibuat gini. KL. Namanya garis KL. Nah, garis ini kumpulan dari titik-titik. Titik-titik saking akeh dan menunjukkan garis lurus. Menunjukkan suatu titik kumpulan titik-titik yang punya arah yang lurus, garis lurus. Ini namanya garis. Berbeda kalau ini. Kalau lingkaran, kumpulan titik-titik. Lingkaran adalah kumpulan titik-titik yang mempunyai jarak yang sama terhadap suatu titik. Misalnya titiknya ini tak garis, tabrak H. Ya, ini nokta. Tik. Besarnya titik itu berapa? Yo, terserah, berapa? Terserah. Tik itu ya titik. Jadi lingkaran ini artinya keliling lingkaran adalah suatu garis lengkung yang semuanya mempunyai jarak yang sama terhadap suatu titik. Nah ini titik H ya, suatu titik H. Kemudian kita lanjutkan kaitannya, ini adalah titik, ini garis. Kalau ini garis P, ini garis KL. Ini lingkaran yang bikin pusatnya nih H. Ya, jadi garis itu bisa dibuat garis P. Artinya garis P ini tidak ditunjukkan bongkar dan ujungnya. Tetapi kalau ini titik KL ini ditunjukkan bahwa KL ini adalah merupakan pangkalnya K dan ujungnya L. Ini garis. Kalau lingkaran seperti ini. Lingkaran yang mempunyai suatu garis lengkung yang mempunyai jarak yang sama terhadap suatu titik. Nah, di sini titik H. Sekarang kita bahas kaitannya garis dan sudut. Dua garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis. Dua garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis akan membentuk beberapa sudut. Contoh ini, sahabat, ini garis, anggap saja garis lurus. Ini garis lurus. Ini garis, misalnya ini
Ini garis K, ini garis L, ini garis M. Ini sejajar. Notasi ini namanya tanda seperti ini adalah sejajar. Ya, sejajar. Arti sejajar itu gimana? Suatu garis, dua garis dikatakan sejajar jika pangkal dan ujungnya mempunyai jarak yang sama terhadap garis yang dianggap sejajar. Garisnya dan L dikatakan garis yang sejajar jika ujung dan pangkal kedua garis tersebut mempunyai jarak yang sama. Ini namanya garis sejajar. Kemudian ini dipotong oleh sebuah garis, yaitu garis apa ini? Ini garis apa? Apa? Garis M. Nah, ini dua garis sejajar, yaitu garis K dan garis L, dipotong oleh sebuah garis, yaitu garis M. Nah, ini penting ya. Ini akan membentuk beberapa sudut. Ini pembahasannya kan dua garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis akan membentuk beberapa sudut, yaitu satu sudut dalam dan sudut luar. Ya, sudut dalam dan sudut luar. Sudut dalam itu sudut yang di antara ini. Antara ini dong. Antara dua garis sejajar namanya sudut dalam. Antara ini dan ini namanya sudut dalam. Dan sudut luar yaitu di luar sini. Namanya sudut luar. Ini. Diingat-ingat. Saya ulangi lagi. Sudut dalam, sudut di antara dua garis sejajar namanya sudut dalam. Lah sudut luar di mana? Sudut luar itu sudut di luar garis sejajar. Di sini. Ya. Di luar ini, di luar garis sejajar. Kemudian yang kedua, yang perlu digarisbawahi lagi, yang perlu diriwayat ada lagi adalah sudut berseberangan. Sudut berseberangan itu sudutnya bagaimana? Sudut yang menyeberang. Ini perhatikan. M ini garis yang memotong dua garis sejajar ini, ya. Yang melewati garis yang memotong ini namanya sudut berseberangan. Contoh, sudut ini dan sudut ini. Sudut ini dong, dan sudut ini. Sudut saling berseberangan. Ya, sudut yang menyeberang itu ini ya. Sudut saling berseberangan. Ini. Oh, ini sudut berseberangan ini. Maaf, sudut berseberangan ini. Ini, ya ini dan ini. Ini namanya sudut berseberangan. Menyeberang. Tapi nah tadi ini, ini. Ya, perhatikan ya. Atau ini, ya perhatikan. Atau ini tak pakai tanda dua dan ini. Ini sudut saling berseberangan, menyeberang garis yang memotong dua garis sejajar. Ini berseberangan. Ini dengan ini berseberangan. Namanya sudut ini dan ini namanya sudut dalam berseberangan. Sudut dalam berseberangan. Kalau tadi yang ini misalnya, kalau yang ini ya tak kasih 3, ini sudut luar berseberangan dengan ini. Tak kasih 3, tanda untungnya 3. Ini dan ini sudut luar berseberangan.
dan ini sudut luar berseberangan. Saya ulangi lagi, kalau di luar garis sejajar namanya sudut luar. Ini dan ini namanya sudut luar. Kalau antara ini dan ini namanya sudut dalam. Lah sudut ini dan ini namanya sudut dalam berseberangan. Sudut dalam di antara dua garis sejajar berseberangan karena nyebrang garis yang memotong ini. Misalnya ini tak kasih A, ini tak kasih kode A kecil, ini B kecil. Berarti A, sudut A dan sudut B, sudut A dan sudut B merupakan sudut dalam berseberangan. Sudut A dan sudut B merupakan sudut dalam berseberangan. Saya ulangi lagi, kenapa sudut dalam di antara dua garis sejajar? Kenapa sudut dalam berseberangan? Karena menyeberang garis yang memotong dua garis sejajar. Ini sudut A dan sudut B sama, besarnya sama, atau ditulis ini, ya. Sudut A dan sudut A sama dengan sudut B, artinya sama. Arti seperti ini namanya sudut. Sudut A sama dengan sudut B. Oke, paham? Ini nanti penjelasannya nanti. Kemudian sekarang yang sudut luar. Ini tak kasih kode, misalnya C dan D. C dan D. Maka sudut C sama dengan sudut D, yaitu sudut luar berseberangan. Sudut C dan sudut D adalah sudut luar berseberangan. Sudut luar, kenapa sudut luar? Karena di luar garis sejajar, di luar. Ini di luar garis sejajar. Sudut C dan sudut D merupakan sudut luar berseberangan. Besarnya sama. Ya. Sudut luar berseberangan. Sekarang yang lain. Ini keterangan yang lain. Ya. Keterangan yang lain. Nanti penjelasan yang lebih detail nanti. Ini sudut bertolak belakang, besarnya sama. 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 Ya. Kemudian sudut ini sudut luar, ini sudut dalam. Kalau dijumlahkan besarnya 180, ini 180 derajat. Kalau digabung iki tambah ini besarnya 180 derajat. Ya. Jadi sebagai awal dari mengenal dua garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis, maka akan membentuk beberapa sudut adalah seperti tadi. Ya, jadi kalian bisa memahami dan nanti kita lanjutkan soal-soal berikut terkait dengan nilai masing-masing sudut. Ya.
nilai masing-masing sudut. Terima kasih. Bisa kalian catat. Kemudian kita lanjutkan nanti kita pembahasan soal-soal berikut.